Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman seperjuangan yang ada di Pasca Sarjana Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas kita, yakni tentang keterampilan berbahasa. Dan pada kesempatan ini saya mengambil keterampilan berbahasa, yakni berbicara. Namun sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keterampilan berbahasa itu ada keterampilan menyimak, ada keterampilan berbicara, ada keterampilan membaca, dan ada keterampilan menulis. Namun pada tugas kali ini saya mengambil keterampilan berbicara. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, ketika kita berbicara berarti kita menyampaikan pesan atau informasi kepada orang yang kita lawan bicara. Oleh karena itu, kita sebagai pembicara maka hendaklah kita harus menyampaikan harus dengan jelas, supaya orang yang kita lawan bicara itu bisa menerima dengan sebaik mungkin. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam berbicara itu tidak serta-merta semua orang bisa berbicara dengan fasih. Kenapa tidak semua orang bisa berbicara dengan fasih? Karena ada faktor-faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung itu, yang pertama adalah pelafalan. Apa itu pelafalan? Yakni gaya kita untuk mengeluarkan bunyi, gaya kita untuk menyampaikan sesuatu di dalam kita berbicara. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan, atau tinggi rendahnya suara yang kita ucapkan ketika kita sedang berbicara. Kemudian yang ketiga adalah pilihan kata. Pilihan kata ini juga secara langsung mempengaruhi ketika kita berbicara. Oleh karena itu, kalau kita sedang berbicara, maka hendaklah kita menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti oleh orang yang kita lawan bicara. Hendaklah kita memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung itu adalah struktur kata dan kalimat. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh orang lain dengan baik. Informasi yang kita sampaikan di saat kita berbicara itu tidak bisa diterima oleh orang yang kita lawan bicara itu dengan baik. Karena apa? Terkadang struktur kata dan kalimat itu tidak bisa kita sampaikan secara baik. Kemudian yang kelima adalah sistematika pembicaraan. Sistematika pembicaraan itu harus jelas. Yang pertama pembukaan, kemudian isi, kemudian yang ketiga penutup. Nah, itu harus runut, harus urut, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain atau orang yang kita lawan bicara. Kemudian yang keenam, ini yang paling penting adalah isi pembicaraan. Karena ketika kita berbicara itu, apa yang kita sampaikan itu yang paling penting adalah isinya. Apa isinya? Banyak orang yang berbicara, ngomong 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetapi terkadang orang yang kita lawan bicara itu ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, perlu isinya itu apa.
karena isi itu adalah inti daripada apa yang kita sampaikan atau inti dari pembicaraan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Baiklah teman-teman yang berbahagia, banyak sekali orang-orang yang ingin menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya serta apa yang ada di dalam pikirannya, akan tetapi tidak bisa keluar. Kenapa demikian? Karena mereka itu tidak tahu memulai pembicaraan itu dari mana. Dan sebaliknya, banyak orang yang ngomong, mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya, akan tetapi mereka itu tidak tahu harus berhenti di mana, harus menyetopnya di mana. Oleh karena itu, perlu sekali ilmunya, yakni bagaimana cara kita memulai pembicaraan dan bagaimana cara kita mengakhiri pembicaraan kita. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah penampilan. Penampilan ini sangat penting. Karena apa? Berbagai pengalaman yang kami lakukan. Dulu ketika kami pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada waktu itu kebetulan saya pribadi mewakili Bapak Ketua, karena waktu itu Bapak Ketua lagi berhalangan karena kurang sehat, tenggorokannya tidak bisa keluar suara secara maksimal gitu. Akhirnya kami ditunjuk, saya ditunjuk untuk mewakili. Yang ternyata memang penampilan itu sangat-sangat mempengaruhi ketika kita berbicara. Di saat itu kita lihat Bapak Bupati di depan kita. Kemudian bapak-bapak kepala dinas ada di depan kita. Bapak-bapak kabid ada di depan kita. Sementara kita ini siapa? Penampilan kita biasa-biasa saja. Sehingga di sana menyebabkan ada rasa grogi. Nah, dengan adanya rasa grogi itu, maka itulah yang mempengaruhi berbicara secara langsung. Baik itu di depan umum atau di depan orang banyak, maupun di depan orang yang kita lawan bicara secara personal. Mungkin pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang paling penting adalah video yang saya buat ini. Ketika ada kekurangan, mohon masukan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan tersebut, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.